Ledakan petasan mewarnai tawuran antar dua kelompok remaja. Kepanikan warga terjadi saat kobaran api menghanguskan rumah 2 lantai. Itu di mana kenanya? Ya astagfirullahaladzim. Sakit kali. Seorang bocah kehilangan kaki kanannya akibat terlindas truk saat akan menyelamatkan kucing. Warga meluapkan kekesalannya pada seorang pria yang diduga mencuri burung. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asral Syedya dan Pratiwi Kusuma kembali menjumpai Anda di Fokus Pagi pemirsa hari Selasa 8 Agustus 2023. Ya, seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, polisi mengamankan remaja yang diduga pelaku penyerangan permukiman warga di Kampung Pabuaran Cimanggis, Bogor, Jawa Barat. Sementara di Jakarta sejumlah atap rumah warga pecah terkena lemparan batu usai terjadi tawuran antar dua kelompok remaja di kawasan Pademangan. Letusan suara petasan mewarnai aksi saling serang antar dua kelompok remaja yang terlibat tawuran di ruas Jalan R.E. Marta Dinata, Pademangan, Jakarta Utara. Para remaja ini juga turut menggunakan senjata tajam dan batu untuk melukai lawannya. Akibat peristiwa ini, atap rumah warga pecah terkena lemparan batu. Kan kalau batu dia ngelempar emosi gimana sih, kan jauh. Oh iya. Lempar emosi, dan dia kena aja gitu. Kena akses rumah warga Ibu ya? Jadi rumah Ibu termasuk yang kena bagaimana Bu? Iya, pernah kena. Yang pokoknya dekat-dekat situ, saya ada daerah dekat situ. Tawuran di kawasan ini memang kerap terjadi, terutama di akhir pekan. Namun, belum diketahui apa motif dari para remaja terlibat saling serang. Diduga bentrokan karena adanya saling ejek antar kampung. Sementara di Bogor, Jawa Barat, sekelompok remaja tiba-tiba menyerang remaja lain yang tengah asik nongkrong di Kampung Pabuaran Cimanggis. Akibatnya, seorang remaja menderita luka sabetan senjata tajam setelah dianiaya terduga pelaku. Kelompok remaja ini langsung kabur usai dikejar warga setempat. Berkat rekaman kamera pengawas, petugas Polsek Tanah Sareal berhasil mengamankan seorang remaja yang diduga pelaku penyerangan, beserta barang bukti senjata tajam jenis celurit. Kami segera ke lokasi dan mengamankan anak tersebut. Karena kalau tidak diamankan, saya tidak tahu nanti masyarakat yang lebih memberikan hukum secara sepihak. Ya. Alhamdulillah kami dapat amankan. Belum diketahui motif dari penyerangan ini, namun polisi masih terus mengembangkan kasusnya dengan mengejar terduga pelaku lain. Tim Liputan melaporkan. 3 tersangka penganiayaan terhadap 2 pengendara motor di Mataram, Nusa Tenggara Barat akhirnya ditangkap polisi. Sementara di ibu kota, gara-gara kenalan dengan wanita di media sosial, seorang remaja sekolah menengah pertama dianiaya serta dirampas sepeda motornya di kawasan Sunter Muara, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari rekaman kamera pengawas terlihat, pelajar SMP berinisial DRS berusaha mengejar orang yang merampas motornya di kawasan Sunter Muara, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebelum peristiwa perampasan, korban juga dianiaya terduga pelaku hingga mengalami luka lebam di bagian mata, serta kantong matanya menderita luka bakar. Kepala DRS juga diperban lantaran dikeroyok. Kejadian bermula saat korban berkenalan dengan wanita di media sosial dan janjian untuk bertemu. Saat berjumpa, ternyata datang 10 remaja pria yang diduga rekan terduga pelaku. Kepolisian sektor Tanjung Priok, Jakarta Utara saat ini masih mendalami kasus penganiayaan disertai perampasan sepeda motor yang dialami korban. Identitas terduga pelaku juga sudah diketahui yang diduga teman-teman dari wanita yang baru dikenal korban melalui media sosial. Yang bersangkutan ada komunikasi melalui media sosial, kemudian janjian di satu tempat di daerah Sunter. Hanya saja di waktu mereka ketemu tidak datang sendirian, tapi dia datang dengan ada teman-temannya.
Sejauh ini kita masih lakukan pendalaman. Memang kita sudah mengidentifikasi, tetapi perlu pendalaman lebih untuk menentukan keberadaan pihak-pihak yang terlibat. Di Nusa Tenggara Barat, 3 terduga pelaku penganiayaan terhadap 2 pengendara motor yang aksinya terekam kamera pengawas berhasil ditangkap polisi. Penganiayaan yang terjadi di Jalan Ade Irma Suryani Mataram ini menyebabkan korban terluka akibat sabetan senjata tajam. Sempat terjadi ketegangan antara polisi dan warga karena menolak saat petugas akan menangkap para terduga pelaku. Bahwasanya ini permasalahan pribadi, ya, bukan permasalahan kelompok atau masyarakat atau kampung. Yang ketiga, hati-hati terhadap provokasi. Akibat peristiwa ini, polisi membekuk 3 terduga pelaku penganiayaan. Agar tidak menimbulkan konflik lanjutan, polisi memediasi kedua pihak agar kasus perkelahian ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan saling memaafkan. Tim Liputan melaporkan. Sejumlah warga desa Karangsari, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan melakukan aksi blokade dan mengadang truk angkutan batu bara yang melintas. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes warga lantaran aktivitas angkutan batu bara membuat jalan rusak berat dan berdebu. Emosi warga tak terbendung ketika salah seorang sopir truk angkutan batubara memaksa melintas saat warga desa Karangsari, Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan aksi blokade dan pengadangan. Beruntung, keributan berhasil dicegah polisi yang melakukan penjagaan. Para sopir truk kemudian dipaksa berputar arah. Aksi warga ini sebagai bentuk protes karena keberadaan truk angkutan batubara sudah sangat mengganggu masyarakat setempat. Selain membuat jalan rusak, masyarakat juga mengeluhkan debu yang ditimbulkan akibat aktivitas angkutan batubara hingga rumah-rumah warga. Warga berharap pemerintah dapat memberi sanksi tegas kepada seluruh truk angkutan batubara yang dianggap warga telah menyalahi aturan. Bila tidak ada sanksi yang ditetapkan kepada kami akan melakukan aksi bakal lebih besar lagi. Dan jangan salahkan, karena mereka sudah melanggar, pemerintah sudah membiarkan. Mungkin masyarakat akan beraksi lebih besar lagi. Masa kemudian menghentikan aksi setelah pihak kepolisian berjanji akan mencari solusi atas permasalahan truk angkutan batu bara ini. Ke depan kami akan bersama-sama dengan stakeholder terkait, ya, baik Disub, kemudian OPP, Aprindo, kemudian dari Kodim juga, untuk bersama-sama mencari solusi atas permasalahan ini. Warga mengancam akan menggelar aksi serupa setiap malam jika masih terlihat truk angkutan batubara melintas di Jalan Lintas Sumatera, Peturaja, Martapura. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Sebuah rumah berlantai 2 di kawasan Koja, Jakarta Utara ludes terbakar pada Senin malam. Diduga kebakaran bermula karena pemilik rumah lupa mematikan kompor saat sedang memasak. Kepanikan terjadi saat kobaran api menghanguskan rumah 2 lantai di Jalan Cibanteng, Koja, Jakarta Utara pada Senin malam. Kencangnya hembusan angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Menurut warga, kebakaran diduga akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor saat sedang memasak air. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku menjinakkan api. Berkat kesigapan petugas dalam melokalisir api, kebakaran pun tak meluas. Tidak ada korban dalam kebakaran. Pemirsa, sejumlah peristiwa kebakaran terjadi di tanah air pada Senin kemarin, seperti kebakaran yang melanda 3 rumah warga di Kramat Jati, Jakarta Timur. Diduga api berasal dari korsleting di salah satu rumah. Rumah nenek. Si jago merah mengamuk menghanguskan 3 rumah warga yang berada di Jalan Mangga 4, Kompleks Kodim Kramat Jati, Jakarta Timur. Warga berupaya memadamkan api yang kian membesar. Tak berselang lama, petugas Gul Karmat Sudin Jakarta Timur tiba di lokasi. Petugas langsung memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Diduga api berasal dari korsleting listrik salah satu rumah. Untuk dugaan sementara adalah korsleting listrik gitu Pak. Dari rumah satu yang tengah itu ya, dari listrik itu akhirnya menyambar ke samping dan kanan.
Api dapat dipadamkan setelah petugas damkar mengerahkan 14 unit mobil damkar dan 80 petugas. Tak ada korban jiwa, namun sebanyak 23 jiwa kehilangan tempat tinggal. Kebakaran mendalit. Sementara itu, sebuah rumah panggung semi permanen di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan terbakar pada Senin sore. Petugas damkar yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api. Namun karena bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan menyebar ke seluruh bangunan. Rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemilik. Tidak ada barang yang bisa diselamatkan dalam peristiwa kebakaran itu. Diduga kebakaran itu dipicu dari percikan hubungan arus pendek listrik di bagian mesin air. Bu Mena, Bapak Mehmet. Kebakaran juga terjadi di Dusun Cibulakan, Desa Sindanggalih, Sumedang, Jawa Barat, Senin malam. Bahan bangunan rumah serta banyaknya alat kesenian yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan melahap seluruh bagian rumah. Sambil menunggu damkar, warga berupaya memadamkan api menggunakan air sumur di sekitar lokasi kejadian, sehingga api baru bisa dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Tim Liputan melaporkan. Puluhan rumah di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat porak-poranda diterjang angin puting beliung. Kuatnya hantaman angin membuat sejumlah atap rumah beterbangan sehingga warga panik. Sejumlah warga panik ketika angin puting beliung menghantam permukiman di Desa Semudun, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Senin sore. Angin kencang serta pusaran angin merusak puluhan rumah warga yang berada di Jalan Semudun. Sebagian atap rumah terbang dan sejumlah rumah dindingnya hancur akibat terjangan angin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mempawah masih melakukan pendataan kerusakan yang ditimbulkan dampak dari angin puting beliung tersebut. Telah terjadi angin puting beliung di Desa Semudun, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, terkait dengan warga yang terdampak serta fasilitas umum yang terdampak sekarang masih dalam proses pendataan oleh tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Mempawah. Agar tidak jatuh korban akibat terjangan puting beliung, warga diimbau untuk menghindari berada di dekat bangunan tinggi serta tiang listrik dan papan reklame agar tidak tertimpa reruntuhan. Selain itu, juga tidak boleh berteduh di jembatan atau bangunan berusia tua karena rawan runtuh. Dede Iskandar melaporkan dari Mempawah, Kalimantan Barat. Di informasi lainnya, banjirop merendam ratusan rumah di permukiman padat penduduk di 3 kecamatan Kota Medan, Sumatera Utara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Belawan Medan mengimbau warga mewaspadai ketinggian air yang bisa terjadi secara tiba-tiba. Ratusan rumah di 3 kecamatan Kota Medan, Sumatera Utara hingga Senin sore kembali tergenang banjirop. Ketiga kecamatan tersebut adalah Medan Belawan, Medan Marelan, dan Medan Labuan. Akibat banjirop, aktivitas warga banyak terganggu. Selain itu, peralatan elektronik milik warga juga banyak yang mengalami kerusakan. Bila biasanya banjirop terjadi sebulan sekali, kini terjadi hampir setiap hari. Efek dari banjirop ini banyak barang-barang elektronik maupun kendaraan yang sudah jadi mudah rusak akibat dari banjirop ini. Peringatan adanya fenomena banjir pesisir atau ROB hingga 7 Agustus di wilayah pesisir Kota Medan sudah disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Warga diimbau waspada dan siaga menghadapi dampak banjirop. Ketinggian maksimalnya sendiri mencapai 2,6 meter dan kemungkinan ROB akan terjadi di wilayah Kecamatan Medan Belawan, Cicanang, Medan Marelan, dan Medan Labuhan. Warga berharap Pemkot Medan segera membangun tanggul dan rumah pompa untuk mengurangi dampak banjirop. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Juga terkontaminasi akibat pipa minyak yang bocor, air Sungai 2 di Desa Sungai Kabupaten Pali berubah menjadi kuning dan berbau. Kondisi ini dikeluhkan warga karena selain banyak ikan yang mati, aktivitas warga yang biasa menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari juga terganggu. Beginilah kondisi air di sungai dan kolam milik warga yang berada di Desa Sungai 2 Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Air terlihat kotor dan berwarna kuning. Aromanya pun sangat menyengat hingga dikeluhkan warga membuat mual dan pusing.
Selain mengakibatkan banyak ikan yang mati, tercemarnya sungai juga membuat aktivitas warga yang biasa menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari terganggu. Warga kini bahkan kesulitan mendapatkan air bersih. Sungai ini digunakan oleh masyarakat kan? Iya, aman air mati nyukin sinilah kami, cuci piring, cuci baju, di sinilah kan. Jadi dengan adanya limbah ini artinya terganggu ya Bu ya? Iyalah. Iya. Diduga, pencemaran ini disebabkan adanya pipa minyak Pertamina yang mengalami kebocoran akibat korosi atau pengikisan. Terkait kejadian ini, pihak Pertamina pun menyatakan siap untuk bertanggung jawab. Ya tentunya Pertamina akan bertanggung jawab Kak dalam hal ini seperti itu sejauh mana. Nanti kalau memang itu berdampak pada lingkungan, tentunya kita akan berkoordinasi sama Dinas Lingkungan Hidup seperti itu. Iya. Kita akan cek dan survei bersama. Sejauh ini perbaikan dan pembersihan pipa yang bocor telah dilakukan oleh petugas Pertamina di lapangan. Sementara untuk dampak lingkungan, Pertamina akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pali. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lain di antaranya. Ya, seorang bocah kehilangan kaki kanannya akibat terlindas truk saat akan menyelamatkan kucing peliharaannya. Tetaplah bersama kami. Puskesmas lah Bang. Subuh khususnya bagi Anda warga ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini pemirsa. Setelah aksi ugal-ugalan di jalan raya viral di media sosial, mobil yang diduga dikendarai oleh anak seorang pejabat di Sulawesi Selatan akhirnya diamankan. Meski belum ada laporan dari korban, polisi tetap akan memberikan sanksi. Aksi ugal-ugalan yang diduga dilakukan oleh anak salah seorang anggota legislatif di Provinsi Sulawesi Selatan terekam kamera ponsel warga. Saat kejadian bahkan terlihat seorang pengendara sepeda motor yang berboncengan terjatuh sesaat setelah kendaraan yang dilengkapi strobo ini melintas. Senin malam, mobil terduga pelaku telah diamankan serta dibawa ke Polrestabes Makassar. Penahanan mobil dilakukan setelah sebelumnya dilacak dari nomor kendaraan yang videonya beredar di media sosial. Sanksi tilang juga telah diberikan bagi pengemudi mobil. Kalau sekarang kan sudah kita lakukan penindakan sesuai terukur, karena apa, siapapun kalau melakukan pelanggaran kita lakukan tilang, kemudian kita tahan, dua kemungkinan apa kendaraan atau SIM STNK-nya. Dari hasil pemeriksaan, pengemudi terbukti melanggar 2 pasal, diantaranya terkait penggunaan strobo yang bukan peruntukannya. Polisi juga menjerat pelaku dengan pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas tentang berkendara di jalan raya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang bocah kelas 6 sebuah sekolah dasar di Labuan Batu, Sumatera Utara kehilangan kaki kanannya akibat terlindas truk. Korban mengalami kecelakaan saat akan menyelamatkan kucing peliharaannya 2 pekan silam. Itu di mana kenanya? Ya astagfirullahaladzim. Inilah video amatir sesaat setelah NF, bocah kelas 6 sekolah dasar tertabrak truk di depan rumahnya. Anak kedua pasangan Ade Pristian dan Yulianti, warga desa Sei Tampang, mengalami patah tulang karena berupaya menyelamatkan kucing yang nyaris tertabrak truk pada 23 Juli lalu. Akibat kecelakaan, tim dokter terpaksa mengambil tindakan amputasi kaki kanan dari telapak kaki hingga lutut. Sementara, kaki kiri korban juga terluka parah. Selama masa pengobatan, kedua orang tua korban memutuskan mengontrak rumah di sekitar Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat. Maunya berani nyelamatin kucing yang kena tabrak mobil truk. Luka yang dialaminya apa, Bu? Luka yang dialaminya gimana? Kakinya lah, Kakinya ya, Bu. Selain masih dalam perawatan medis, korban juga mendapatkan layanan trauma healing dari Satgas Trauma Healing Polres Labuan Batu. Melalui kunjungan rutin, korban diberi berbagai terapi mental dan motivasi agar kembali pulih. Menjelaskan bahwa walaupun kakinya sudah seperti itu, sudah diamputasi sejauh lutut, tidak menutup kemungkinan dia bisa melakukan aktivitas kembali. Karena kita tahu ada yang bisa kita lakukan, yaitu pemakaian atau pembuatan kaki palsu. Kasus kecelakaan yang melibatkan korban dan pengemudi truk telah diselesaikan melalui jalur restoratif justice.
kedua belah pihak sepakat berdamai dan memfokuskan pada pemulihan korban. Tuti Alewiyah Lubis melaporkan dari Labuan Batu, Sumatera Utara. Seorang nenek yang tengah menyeberang jalan diduga ditabrak pengendara sepeda motor hingga tewas di jalur lingkar selatan Kota Probolinggo, Jawa Timur. Saat kejadian, tersangka langsung kabur dan kini sedang dicari keberadaannya oleh petugas kepolisian. Dalam rekaman CCTV tampak seorang nenek yang menanti kondisi kendaraan sepi karena akan menyeberang di Jalan Profesor Hamka, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Naas saat menyeberang, seorang pengemudi sepeda motor yang melaju menabrak korban dan langsung kabur. Korban yang terpental di bahu jalan tewas meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Kini polisi masih memburu keberadaan pelaku berbekal video dari rekaman CCTV. Sementara kita bisa dapatkan bahasanya di rekodnya yang kita dapat CCTV ya, itu kisaran laju kurang lebih di atas 50. Korban masih meninggal? Untuk korban saat itu juga belum meninggal ya, namun dalam keadaan yang luka berat dan dibawa ke rumah sakit dan kita dapatkan informasinya bahwasanya yang bersangkutan meninggal. Pasca insiden penganiayaan guru olahraga di SMA Negeri di Rejang Lebong, Bengkulu, Selasa pagi hari ini sekolah akan kembali beraktivitas. Polisi berjanji akan memastikan keamanan para guru selama proses belajar mengajar berlangsung. Setelah diliburkan hampir sepekan, proses belajar mengajar di SMA Negeri 7 Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu dipastikan hari ini akan kembali digelar. Para guru yang trauma pasca insiden yang menimpa Zaharman yang dikatapel orang tua murid hingga terancam buta, diimbau untuk tidak takut saat mengajar anak didiknya. Polisi bersama aparat terkait akan menjamin keamanan dan keselamatan guru selama proses belajar mengajar berlangsung. Upaya aparat penegak hukum ini tentunya disambut baik pihak sekolah. Dan sudah dikoordinasikan dengan pihak keamanan, dengan pihak Ramil dari Dandim, Babinsa, Babin Kamtipmas tadi sudah lengkap. Berarti ada pengamanan dari TNI Polri, Pak ya? Untuk ini. Kalau terkait untuk anak itu sendiri, Pak, siswa itu seperti apa, Pak? Kebijakan dari sekolah, bakal dilanjutkan sekolahnya atau dikeluarkan? Oh, nanti kita akan komunikasikan dengan pihak orang tua. Maunya orang tua bagaimana? Orang tua bagaimana? Sebenarnya tidak ada alasan kita anak-anak kalau dia masih mau sekolah sini. Sebelumnya, Zaharman, guru SMA Rejang Lebong, Bengkulu harus dirawat di rumah sakit setelah dikatapel orang tua salah seorang murid. Kejadian berawal saat korban menegur muridnya yang sedang merokok saat jam sekolah. Kepada polisi, tersangka mengaku emosi setelah mendapat laporan anaknya yang diduga ditendang oleh korban. AR nekat menyerang Zaharman dengan ketapel serta membekali diri dengan pisau saat bertemu korban. Warga meluapkan kekesalannya pada seorang pria yang diduga mencuri burung. Informasi selengkapnya Sujeda Pariwara. Maling borong di ganggang nih. Bukannya. Anda kembali Fokus Pagi bersama saya Asran Syadi. Seorang pria babak belur dihajar massa setelah terpergok mencuri burung di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi yang mendapat laporan langsung mengamankan pria tersebut ke Polsek Tanjung Priok untuk menghindari amuk massa. Seorang pria berusaha menghindari amuk massa dengan bersembunyi di bawah meja. Setelah diduga aksinya mencuri burung murai senilai 3 juta rupiah terpergok warga di Jalan Ganggeng Tanjung Priok, Jakarta Utara. Warga yang kesal dengan ulah pria bertubuh kempal ini langsung menghakiminya. Maling borong di ganggang nih. Bukannya. Diduga terduga pelaku menjalankan aksinya bersama satu rekannya menggunakan sepeda motor. Namun, satu orang terduga pelaku berhasil kabur. Beberapa kali yang bersangkutan melancarkan aksinya. Kemudian begitu ada kecurigaan dari masyarakat sudah mengamankan terlebih dahulu dan memang sudah berkomunikasi sebelumnya dengan pihak Polsek. Pria bertubuh kempal ini langsung dibawa ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara, polisi masih mengejar satu terduga pelaku lainnya. Tri Wibowo melaporkan dari Jakarta.
Seorang pria di Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang ditangkap polisi karena memalak salah seorang pemilik toko. Modus yang digunakan pelaku yakni berpura-pura menanyakan izin usaha. Berdalih hendak menanyakan izin usaha, pria Parubaya ini terlibat adu mulut dengan petugas keamanan sebuah toko di Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kepada pemilik toko, tersangka meminta uang Rp500.000 hingga Rp1.000.000 setiap bulannya. Tidak saja uang, tersangka juga memaksa agar pemilik toko menyerahkan lahan parkirannya untuk dikelola oleh tersangka dan rekan-rekannya. Setelah video pemalakan itu beredar luas, Satreskrim dari Polres Karawang kemudian meringkus pelaku. Hasil pemeriksaan yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan itu meminta jatah dan malak dan untuk meminta lahan parkir untuk dikuasai yang bersangkutan. Minta jatahnya berapa? Masih dalam pendalaman, tadi hasil pemeriksaan sekitar 500 per bulan hingga 1 juta per bulan. Tersangka yang berinisial H tersebut dijerat dengan pasal 335 dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Samsun Nursam melaporkan dari Karawang, Jawa Barat. Polisi menangkap tentara gadungan yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan ratusan mobil rental. Tersangka ditangkap di Mangga Besar, Jakarta dengan 4 teman lainnya yang diduga terlibat aksi kejahatan. Puluhan mobil rental yang telah digadaikan dan berhasil disita berada di halaman markas Kepolisian Resor Kota Sukabumi, Jawa Barat pada Senin siang. Mobil-mobil tersebut merupakan hasil kejahatan seorang yang mengaku anggota TNI. Modusnya, dengan mengaku anggota TNI menyewa mobil kepada beberapa orang dan perusahaan kemudian digadaikan. Ungkap perkara dilakukan setelah ada 4 laporan polisi dengan kasus serupa. Ada 15 warga yang menjadi korban di wilayah Sukabumi. Saat ini kita sudah dapat mengamankan pelaku utama, Saudara AP, kemudian 4 orang sebagai berperan untuk pertolongan jahat ataupun penadah ataupun sebagai penyembatan untuk menggadaikan daripada kendaraan tersebut. Awalnya tersangka rutin membayarkan uang sewa. Selanjutnya ia menggadaikan mobil dan tidak membayar uang sewa lagi. Polisi mengamankan 25 unit kendaraan sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, TNI gadungan itu terancam hukuman penjara. Sementara itu, puluhan pemilik mobil rental di kota dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mendatangi markas Kepolisian Resor Sukabumi Kota pada Senin siang. Mereka ingin melihat unit yang disita oleh anggota Jatan-Ras Polres Sukabumi Kota. Para korban memiliki lebih dari 1 unit mobil, lalu disewa dan digadaikan tersangka. Dari mulai bulan Mei, Juni udah tidak ada pembayaran, malah ada yang dari bulan sebelumnya juga, barulah kita curiga. Nah, pas begitu dicek, ternyata unit sama beliau digadaikan. Akibat kejahatan ini, para korban menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi, Jawa Barat. Pihak kepolisian Senin siang menggelar rekonstruksi kematian Bribda IDF yang tewas tertembak rekannya sendiri di rumah susun Polri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keluarga berharap proses penyelidikan kasus tersebut dilakukan secara terbuka. Pusat Laboratorium Mabes Polri, Propam, Kompolnas serta penyidik Polres Bogor Senin siang menggelar proses rekonstruksi kematian Bribda IDF yang tewas tertembak oleh rekannya sendiri di rumah susun Polri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Rombongan keluarga sempat tertahan di pintu masuk rumah susun yang dijaga ketat aparat Densus. Proses rekonstruksi dilakukan secara tertutup. Tak satupun awak media dapat mengambil gambar di dalam lokasi kejadian. Kami minta buka seadil-adilnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Oke. Keadilan harus ditegakkan untuk anak kami. Jangan ada Riko kedua nanti. Setelah sekitar 8 jam proses rekonstruksi akhirnya selesai pada Senin malam. Dalam rekonstruksi ada 75 adegan yang diperagakan oleh 2 tersangka secara langsung, termasuk para saksi yang ada di lokasi kejadian saat itu. Pihak keluarga korban bersama pengacara menyaksikan proses rekonstruksi. Kami hadir melaksanakan rekonstruksi, ada 75 adegan yang diperagakan oleh tersangka yang asli. Ada 2 tersangka yang hadir dan tidak digantikan. Kemudian juga saksi-saksi juga asli dan tidak ada yang diperankan oleh peran pengganti.
bahwa ini dalam keadaan sadar kok melakukan, sehingga dia bisa mau menghilangkan barang bukti begitu ya. Dan sebelum dia melakukan menembakkan senjata kepada Bribda Ignatius, dia sudah lakukan dulu kepada rekan-rekannya yang lain tanpa peluru dengan mengacungkan senjata, dengan menodongkan senjata, hanya tidak ada pelurunya. Bribda IDF tewas tertembak rekan seniornya di komplek rumah susun Polri Cikeas Bogor. Ia tewas dengan luka tembak di bagian telinga belakang. Asep Solehin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang remaja berusia 18 tahun di kota Palembang tewas setelah terlibat duel maut dengan remaja lain. Ironisnya, duel maut disiarkan secara langsung oleh rekan korban melalui media sosial. Dua remaja di kota Palembang ini terlibat duel dan disiarkan langsung di media sosial. Mereka berkelahi di lokasi jalan yang sepi dengan menggunakan senjata tajam. Akibat perkelahian, salah satu remaja tewas terkena tusukan senjata tajam di dadanya. Usai menjalani autopsi di rumah sakit, jasad korban bernama Ferdi Vandiko Sajagat langsung dibawa ke rumah duka di kawasan Talang Putri, Pelaju, Palembang pada Senin pagi. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, sebelum melakukan duel maut, korban dan pelaku terlibat aksi saling tantang di media sosial. Saat ini polisi masih memburu remaja berinisial R yang saat ini telah kabur dari rumahnya. Duel yang telah diberlangsungkan tersebut direkam oleh teman-temannya, ya, karena mungkin bagian dari sebuah harga diri mereka, sehingga keberlangsungan sesuai dengan video yang ada itu tidak cukup lama, hanya sebentar. Ketika celurit itu menempel di dada pihak korban dan akhirnya tersungkur, tidak berdaya sama sekali. Polisi telah menyita barang bukti berupa ponsel milik korban dan meminta keterangan sejumlah saksi. Sementara kasus duel maut ini telah ditangani oleh Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Polisi menetapkan 3 orang tersangka pada kasus 2 kelompok warga saling bacok di Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara yang menewaskan 1 orang pada Rabu 2 Agustus lalu. Salah satu dari 3 tersangka masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Kasus 2 kelompok warga saling bacok di Desa Lahemboho, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara mulai menunjukkan hasil. Pertikaian ini dipicu pelarangan melintas menggunakan jalan setapak yang berada di tengah kebun milik Damatema Lase alias Amalisi, warga yang tewas akibat luka bacok. Dalam kasus ini, kedua kelompok saling melapor ke Mapolres Nias. Pada laporan pertama, terdapat 2 korban yakni Riyati Gulo yang saat ini masih dalam perawatan, serta Damatema Lase, pemilik kebun yang akhirnya tewas. Sementara 2 dari 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka telah dilakukan penahanan, masing-masing Otenieli Hia, Onekesi Hia. Tersangka lainnya yakni Otoni Hia masih dirawat di rumah sakit. Ketiga tersangka masih merupakan satu kerabat. Untuk sementara kita temukan bahwasanya ini terjadi akibat sengketa di mana ada jalan setapak yang biasa dilalui oleh para terduga pelaku yang diklaim oleh korban sebagai milik korban. Dalam kasus saling lapor ini, polisi belum dapat memeriksa seluruh saksi karena beberapa di antaranya masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Dr. Thompson Nias di Gunung Sitoli. Ketiga tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Nias, Sumatera Utara. Teka-teki tewasnya pria penjual nasi yang jenazahnya ditemukan di rumah kontrakannya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur terungkap. Korban ternyata dibunuh oleh saudara sepupunya dengan cara diracun. Inilah saat polisi menangkap tersangka pembunuh seorang penjual nasi di rumahnya di Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Korban yang merupakan saudara sepupunya itu dibunuh dengan cara diracun. Pria bernama Ruli Irwansyah tersebut mengaku sakit hati lantaran sepeda motor kesayangannya dijual oleh orang tuanya kepada korban saat dirinya merantau ke Jakarta 2 bulan lalu. Dengan niat mengambil kembali sepeda motor kesayangannya, Ruli pun menyusun niat jahat. Ia mengajak korban, Ahmad Mukiyin, minum minuman keras di rumah kontrakan korban bersama satu teman mereka. Ketika itulah tersangka mencampurkan potasium ke gelas minuman Ahmad. Korban kemudian kejang-kejang. Teman mereka yang panik melihat kondisi Ahmad ditenangkan tersangka. Tersangka berdalih sepupunya itu kesurupan dan harus disiram air kembang 7 rupa serta harus ditinggalkan sendirian. Korban pun tewas dan tersangka membawa pulang kembali sepeda motor kesayangannya.
Setelah itu pelaku membawa kabur sepeda motor, kemudian juga handphone, kemudian juga dompet dan uang sebanyak Rp140.000. Pembunuhan atas Ahmad Mukiin itu terkuak pada 6 Agustus. Keberadaan jenazah ditemukan setelah pihak keluarga curiga karena 4 hari tak ada kabar dari penjual nasi tersebut. Ketika kamar kontrakannya di Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo didatangi, pemuda berusia 23 tahun itu ditemukan tak bernyawa di atas kasur lipat dengan tertutup jaket. Tak disangka ia dibunuh saudara sepupunya. Tersangka kini terancam hukuman penjara seumur hidup, bahkan bisa hukuman mati. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Ingin memberi anaknya motor, sang ayah kemudian mengajak anaknya melakukan aksi pembegalan motor. Informasi selengkapnya bersama Pertiwi Kusuma sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Kepergok mencuri motor seorang pria di Bangkalan, Jawa Timur nyaris dibakar warga. Sementara tersangka begal pada seorang pengendara motor di Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat diringkus polisi. Aksi begal yang dilakukan 2 orang pada pengendara motor di Komplek Taman Cibaduyut 29 Juli lalu akhirnya terungkap polisi. Nampak dalam rekaman CCTV, korban berani melawan saat dibegal. Tak berhasil membawa motor, pelaku merampas handphone korban yang jatuh. Keduanya pun langsung kabur. Ternyata pelaku merupakan bapak dan anak yang dalam pengaruh minuman keras nekat merampas motor pengendara motor yang sedang melintas. Polisi terpaksa melumpuhkan salah satu pelaku dengan timah panas karena melawan saat akan ditangkap. Motifnya adalah sang anak dengan bapak diawali dengan minum-minuman keras terlebih dahulu. Kemudian setelah dalam kondisi mabuk, si anak minta dibelikan motor kepada bapaknya. Bapaknya nyampaikan, ya udah, sok atuh kalau pengen motor, ayo ikut. Diajak jalan sama bapaknya, kemudian ketemu dengan motor korban, sehingga spontan orang tuanya langsung beraksi mau merampas motor milik korban. Atas perbuatannya, sang residivis dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman 5 tahun penjara. Sementara anaknya dikenai pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Pria berkaos hitam ini nyaris dibakar warga di Tanjung Bumi, Bangkalan Minggu malam karena kepergok menyelinap masuk kawasan pondok pesantren guna mencuri motor di halaman parkiran. Tersangka sempat mengelak ketika ditanya, namun setelah digertak, pelaku mengaku telah 3 kali mencuri di sekitar Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan. Ini yang ketiga kalinya, ya. Jadi yang bersangkutan sudah pernah mencuri di tempat yang berbeda, yaitu di Kecamatan 10, Bangkalan. Kini tersangka terancam mendekam 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Berpura-pura membeli air mineral di warung kelontong di kawasan Cipinang Raya, Jakarta Timur, seorang pemuda terekam kamera pengawas mencuri tabung gas 3 kg. Pelaku beraksi saat penjaga meninggalkan warung untuk beribadah. Kamera pengawas warung kelontong di kawasan Cipinang Jaya, Jakarta Timur merekam aksi seorang pemuda yang mencuri tabung gas berukuran 3 kg. Modusnya, pelaku awalnya datang ke warung untuk membeli air mineral. Namun, beberapa saat kemudian, pemuda ini kembali masuk ke warung dan dengan cepat mengambil tabung gas 3 kg yang diletakkan di depan etalase toko. Pemilik yang sempat meninggalkan warung untuk beribadah baru menyadari bahwa tabung gas dagangannya hilang saat melihat tumpukan tabung gas yang berkurang. Pencurian tabung gas 3 kg ini kerap terjadi di wilayah Cipinang, Jakarta Timur. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat kembali menangkap pembajak konten platform video.com. Kali ini mereka melakukan pembajakan siaran langsung pertandingan Liga Inggris dengan menyiarkannya secara langsung pertandingan tersebut di media sosial. Tersangka pembajakan konten kembali ditangkap tim cyber di Treskrimsus Polda Jawa Barat. Mereka melakukan pembajakan siaran langsung pertandingan Liga Inggris dengan menyiarkan secara langsung di media sosial. Tersangka juga melakukan pembajakan konten dari platform video.com.
Kasus yang diungkap ini adalah perkara tindak pidana transmisi ilegal. 3 tersangka masing-masing R, ADP, dan MM menyiarkan pertandingan bola Liga Inggris tanpa izin dari pemegang hak siar di Indonesia, yakni PT Video.com. Baru lulus SMA dan ada satu orang memang sudah berumur 26 tahun, memang sudah tidak bersekolah lagi. Jadi memang tidak punya kegiatan. Nah, kemudian kemampuan ini didapat secara otodidak. Nah, sedangkan akses yang dilakukan adalah akses ilegal kepada pemegang izin atau pemegang hak siar. Nah, sedangkan dia sendiri melakukan race streaming dengan menggunakan akun media sosial yang lain. Modus operandi tersangka menggunakan akun media sosial yang dibuatnya dengan sejumlah nama akun. Ironisnya, para tersangka juga mempromosikan situs judi online saat menyiarkan pertandingan Liga Inggris. Melalui siaran di akun @warung_mu dan United Hook bahwa tayangan Liga Inggris di Indonesia hak siar eksklusif hanya ada dimiliki pemegang yaitu PT Video.com. Selain itu didapati unggahan foto-foto postingan pada akun tersebut yang di dalamnya membuat dapat diaksesnya bermuatan perjudian. Diduga para tersangka sudah menjalankan bisnis ini selama setahun dengan menjual akses harga Rp50.000 dan mengundang sebanyak 14.000 orang untuk menyaksikan siaran tersebut. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. 3 hari melakukan pencarian, tim penyelamat gabungan menemukan petani rumput laut yang terseret arus laut di perairan Sulawesi. Jenazah korban didapati terapung tak jauh dari posisi dilaporkan hilang. Tim penyelamat gabungan Sabtu pagi mengevakuasi jenazah Lapadang, seorang petani rumput laut yang ditemukan terapung di perairan Sulawesi, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Warga dusun Karabalo itu diduga terseret arus laut ketika sedang menyemaikan benih rumput laut di perairan Sulawesi pada hari Sabtu lalu. Perahu yang digunakan korban terhempas ombak sehingga membuat pria berusia 53 tahun itu terjatuh. Diduga korban tidak pandai berenang yang membuatnya tenggelam. Pencarian korban sempat terkendala cuaca ekstrim yang melanda perairan tersebut. Pada titik 500 meter korban itu tenggelam dari jarak 500 meter pos Polairut, dermaga pos Polairut. Itu akhirnya setelah penyisiran kami itu tadi pagi di jarak kurang lebih titik tenggelamnya korban tersebut karena rupanya di situ di dekat dengan pembudidayaan rumput laut sekitar 5 meter posisi lokasi tenggelamnya korban tersebut. Jenazah kemudian dibawa tim penyelamat ke darat untuk diserahkan kepada keluarga agar dapat segera dimakamkan. Suarti Gatang melaporkan dari Pindrang, Sulawesi Selatan. Di informasi lainnya, pihak kepolisian sudah menerapkan lintasan baru untuk para peserta ujian praktik surat izin mengemudi bagi sepeda motor atau SIM-C. Tak ada lagi lintasan angka 8 dan zigzag yang menyulitkan peserta. Mulai 7 Agustus, ujian praktik surat izin mengemudi atau SIM-C yang ditujukan untuk sepeda motor sudah memakai lintasan baru. Kini pemohon SIM-C tak akan lagi diuji dengan mengitari angka 8 maupun zigzag yang dianggap sangat sulit untuk para peserta tes. Seperti di Satpas Polda Metro Jaya dan Mogot, Jakarta Barat, lintasan angka 8 sudah berganti menjadi huruf S dan juga ada sejumlah perubahan lainnya. Ini lintasan praktik SIM yang baru, sudah ada banyak sekali perubahan. Pertama, jalur lintasan 8 sudah dihilangkan, zigzag juga udah nggak ada, dan lebar jalurnya juga diperlebar dari 1,5 jadi 2,5 meter. Setali 3 uang dengan suasana di kantor Satlantas Polres Bondowoso, Jawa Timur. Warga juga terlihat antusias dengan adanya kemudahan dalam ujian praktik yang selama ini menjadi momok bagi para pemohon SIM-C. Banyak di antara yang datang merupakan pemohon lama yang sudah berapa kali gagal mendapatkan SIM-C karena tak lulus ujian praktik. Salah satunya adalah Zidan yang mengaku sudah 5 kali tidak lulus. Nah, karena jalur yang sekarang ini lebih di jalan raya itu lebih masuk akal. Kan nggak kira yang seperti jalur sebelumnya lebih susah gitu kan. Kan di jalan raya nggak mungkin angka 8 kayak gini kayak kira gitu, Pak. Senada dengan warga yang mengikuti ujian praktek SIM-C di Satlantas Polres Jembrana, Bali.
Warga yang sudah menjalani ujian praktek SIM-C lintasan baru mengaku lintasan baru ini lebih mudah jika dibandingkan dengan lintasan lama. Yang baru lebih mudah. Yang lama agak sulit tuh karena ada K8, rintangannya agak susah gitu. Banyak yang nggak lulus tuh. Saya juga sampai 10 kali nggak lulus. Yang sekarang udah saya coba, saya langsung lulus. Agak mudah ini. Meski materi ujian praktek SIM-C kini lebih mudah, namun tak mengurangi aspek keselamatan saat berkendara. Ujian praktik SIM-C tetap mengakomodasi materi ujian yang meliputi keseimbangan, U-turn, lintasan es, dan reaksi rem. Tim Liputan melaporkan. Usai mengunjungi para ulama, bakal calon Presiden Anies Baswedan melanjutkan safari politiknya ke pesisir Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Sementara bakal calon Presiden yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka pelatihan aparat penegak hukum dan aparat pengawasan intern pemerintah di Semarang. Sistem pencegahan korupsi menjadi salah satu fokus utama Gubernur Jawa Tengah yang juga bakal calon Presiden Ganjar Pranowo. Sejak awal menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2013, Ganjar menegaskan pentingnya sikap integritas dan tidak membohongi rakyat. Dalam pembukaan pelatihan aparat penegak hukum dalam penanganan perkara korupsi yang digelar di Hotel Arus, Kota Semarang, Jawa Tengah ini, Ganjar mengakui semerawutnya birokrasi bisa jadi celah oknum tidak bertanggung jawab untuk korupsi. Untuk itu perlu adanya sistem pencegahan korupsi hingga ke pelosok desa. Sementara itu, usai mengunjungi para ulama, bakal calon Presiden Anies Baswedan melanjutkan safari politiknya ke pesisir Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin siang. Bertemu nelayan, Anies menyerap aspirasi masyarakat nelayan yang selama ini merasa sulit mendapatkan BBM bersubsidi. Selain menyerap aspirasi, di sini Anies juga beserta istrinya memborong 2 kardus ikan asin buatan nelayan. Setelah dari pesisir Muncar, Anies masih melanjutkan safari politiknya ke sejumlah rumah alim ulama di Banyuwangi dan akan melanjutkan safarinya ke Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Sementara itu, bakal calon Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke salah satu stasiun televisi nasional di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dalam momen ini, Prabowo membagikan 2 bukunya, yaitu buku Kepemimpinan Militer, catatan dari pengalaman Letjen Purnawirawan Prabowo Subianto, serta Paradoks Indonesia dan Solusinya. Prabowo juga menulis pesan di setiap buku. Sesi tanda tangan berlangsung hampir 30 menit. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menerima audiensi kelompok peternak unggas nasional KPUN di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta hari Senin. Tingginya penawaran dari produsen dan minimnya permintaan konsumen menjadi problema yang kerap terjadi hingga mempengaruhi harga pasar unggas. Kelompok peternak unggas nasional menyampaikan laporan perkembangan unggas nasional kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta. Tak hanya itu, KPUN juga melaporkan problema rendahnya harga sarana unggas dan mengeluhkan minimnya output atau penyerapan dari produksi unggas tersebut. Zulhas memberikan sejumlah solusi seperti diantaranya mendorong KPUN untuk memproduksi sendiri day-old chick, bibit unggas serta produksi pakan secara mandiri. Meski demikian, KPUN juga berharap produksi supply and demand terus bisa menumbuh kembangkan pelaku usaha khususnya UMKM bukan hanya dari kalangan perusahaan besar yang telah memiliki akses. Alhamdulillah hari ini kami diterima oleh Pak Menteri Perdagangan beserta jajarannya yang intinya kami melaporkan kondisi perunggasan saat ini di mana input kami yang tinggi tapi kami dipaksa output yang rendah gitu. Nah akhirnya Pak Menteri Perdagangan tadi kasih beberapa solusi diantaranya kami harus bisa produksi DOC sendiri, produksi pakan sendiri secara mandiri. Polisi menggagalkan upaya penyelundupan sepeda motor curian yang dimasukkan ke dalam truk lalu ditutupi kasur. Informasi selengkapnya usai jeda. Nah ini motornya kan.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Asran Syadi. Pemirsa panik mengetahui razia terobos jalur bus Transjakarta, seorang wanita pengendara motor ini terjatuh. Ya, dalam razia ini petugas masih banyak menemukan pengendara yang nekat masuk jalur bus Transjakarta. Sejumlah pengendara motor yang nekat menerobos jalur Transjakarta ini kocar-kacir balik arah saat melihat petugas polisi menghadang di Jalan Raya Daan Mogot Kalideres, Jakarta Barat, Senin sore. Seorang wanita pengendara motor yang panik bahkan terjatuh. Karena kedapatan melanggar lalu lintas, pengendara wanita ini pun dikenakan sanksi tilang. Selain menerobos jalur Transjakarta, polisi juga menilang para pengendara motor yang tidak menggunakan helm. Besok gimana besok? Kita akan mengulang kejadian kedua kalinya. Di Tanah Abang, Jakarta Pusat, sejumlah karyawan toko panik saat motornya terkena razia parkir liar Senin siang. Motor yang dibawa petugas Dishub adalah mereka yang kedapatan parkir di atas trotoar pejalan kaki. Ya, kita tetap mobile, Pak, melakukan operasi tiap hari, Pak. Hari ini berapa banyak, Bang, yang di... Ya, kira-kira ada 10 lah kayaknya hasil hari ini. Motor yang disita selanjutnya dibawa ke kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat guna dilakukan penilangan. Tim Liputan melaporkan. 5 anggota sindikat pencurian kendaraan bermotor asal Lampung ditangkap kepolisian sektor Tambora, Jakarta Barat. Untuk mengelabui petugas, motor curian yang akan dikirim disimpan dalam truk dan ditutupi kasur. Siapa mengira di balik tumpukan kasur ini tersembunyi sepeda motor hasil curian. Nah, ini motornya kan. Aparat tim Reskrim Polsek Tambora menggagalkan upaya penyelundupan sepeda motor curian ini di kawasan Pasar Kemis, Tangerang, Banten, Sabtu malam. Sedianya motor curian tersebut akan dikirim ke Lampung untuk dijual kembali. Oleh para pelaku, 2 unit motor hasil curian dimasukkan ke dalam truk lalu ditutupi kasur. 2 pria turut diamankan petugas. Sekarang gini, yang nganterin di sini siapa? Yang nganterin saya. Berdasarkan pengembangan, polisi kemudian menangkap 5 pelaku lainnya di kawasan Pasar Kemis dan ruko di kawasan Jati Uwung, Tangerang, Banten, Minggu malam. 3 unit motor juga disita, sehingga total 7 orang pelaku dan 5 sepeda motor curian diamankan polisi. Dari hasil pengakuan para pengaku ini, mereka sudah beroperasi dari mulai bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023. Pengungkapan ini berawal setelah petugas mendapatkan laporan dari masyarakat terkait pencurian sepeda motor di Kebun Jeruk pada 3 Agustus lalu. Polisi masih memburu 3 pelaku lain dalam komplotan ini yang berperan sebagai penadah motor curian. Selanjutnya kepada tersangka dikenakan pasal tentang penadahan dan pasal tentang pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya maksimal 9 tahun kurungan penjara. Tim Liputan melaporkan. Sebuah minibus milik sebuah perusahaan swasta yang tengah diparkir terbakar di Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Ratusan paket yang berada di dalam mobil hangus terbakar. Terbakarnya minibus milik sebuah perusahaan e-commerce ini terjadi di permukiman padat di Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Peristiwa berlangsung cepat saat minibus tengah diparkir. Api muncul pertama kali dari ruang kemudi dan dengan cepat merebet pada bagian lain minibus. Akibat kebakaran, 300 paket yang hendak diantarkan kepada pembelinya ikut terbakar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Seorang pria yang merupakan karyawan sebuah pabrik semen di Madiun, Jawa Timur tewas akibat terperosok ke tangki truk pengaduk semen atau molen mixer. Ya, proses evakuasi korban berlangsung sulit dan memakan waktu hampir 2 jam. Terkendala lubang truk pengaduk semen atau molen mixer yang kecil, proses evakuasi jasad Gunari, warga desa Banjarsari, Madiun, Jawa Timur, baru bisa dilakukan setelah tangki molen dibongkar menggunakan mesin las dengan memakan waktu hampir 2 jam. Kecelakaan bermula saat karyawan pabrik semen yang tengah menunggu giliran pengisian semen cair itu berusaha membersihkan mixer menggunakan besi. Naas, besi yang digunakan terjatuh ke dalam molen mixer.
Korban yang berusaha mengambilnya justru ikut terperosok. Dia juga merangkap sebagai sopir, kemudian dia antri untuk pengisian beton, kemudian beliaunya membersihkan mixernya. Informasinya terakhir dia pakai besi, kemudian besinya jatuh, kemungkinan ada rencana untuk mau diambil, namun beliaunya kepleset sehingga masuk ke dalam mixer. Jasad bapak satu anak ini dievakuasi ke RSUD Caruban, sementara kasus ini dalam penanganan polisi sektor Balerejo. Dirgo Siono melaporkan dari Madiun, Jawa Timur. Dari pekan ke-7 BRI Liga 1, PSM Makassar memetik kemenangan tipis saat bertandang ke markas Persita Tangerang. Sementara Bali United gagal naik ke puncak klasemen usai ditahan imbang Persik Kediri di kandang sendiri. Permainan cepat diperagakan Bali United dan Persik Kediri saat keduanya bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam. Bali United berhasil membuka keunggulan di menit ke-41. Memanfaatkan umpan Ilyas Pasoyevic, tendangan keras Eber Besa menembus gawang tim tamu dan mengubah kedudukan menjadi 1-0. Petaka bagi Serdadu Tridatu hadir jelang akhir laga. Pelanggaran di area terlarang membuat Persik mendapat hadiah penalti yang berhasil dituntaskan dengan baik oleh Fernando Pahabor. Skor 1-1 tak berubah hingga wasit meniup peluit akhir. Hasil imbang membuat Bali United gagal naik ke puncak klasemen sementara. Sementara dari laga lain, Persita Tangerang memiliki beberapa peluang kala menjamu PSM Makassar di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Banten pada Senin sore. Salah satu peluang untuk unggul dihasilkan Ramiro Vergonzi yang tendangan kerasnya masih membentur mistar gawang Juku Eja. Terlalu asyik menyerang, pendekar Cisadane justru harus kebobolan jelang waktu normal berakhir. Menerima umpan terobosan Wiljan Pluim, Kenzo Nambu menerobos sisi kanan pertahanan tuan rumah dan sepakannya berbuah gol kemenangan bagi PSM. Skor 1-0 bertahan hingga akhir laga. Duel seru di pekan ke-7 BRI Liga 1 akan tersaji di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat antara Bayangkara Presisi Indonesia menghadapi Persebaya Surabaya Selasa sore. Ya, pada laga lain ini, Tiwi, tuan rumah Persis Solo yang tengah malam tren negatif akan menjamu Persib Bandung di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada Selasa malam. Mengawali Liga 1 dengan kurang baik sehingga berada di zona merah, membuat Bayangkara Presisi Indonesia mengusung misi bangkit kala menjamu Persebaya di laga pekan ke-7 BRI Liga 1 yang dihelat di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi Selasa sore. Tim berjuluk The Guardian yang terjerembab di posisi ke-17 dengan mengoleksi 4 poin, mau tak mau harus bangkit untuk lepas dari keterpurukan. Di kubu seberang, Persebaya harus kehilangan pelatih anyarnya Aji Santoso kala bertandang melawan Bayangkara Presisi Indonesia. Uston Nawawi yang juga merupakan mantan pemain Persebaya akan menjadi caretaker tim berjuluk Bajul Ijo ini. Duel dua tim pesakitan akan berlangsung seru karena kedua tim mengusung misi untuk bangkit. Laga seru lainnya dalam pekan ke-7 BRI Liga 1 akan mempertemukan Persis Solo kontra Persib Bandung di Stadion Manahan Solo Selasa malam. Misi bangkit diusung Persis dalam menjalani laga kandang kala berhadapan dengan Persib. Karena pada 3 laga terakhirnya, tim berjuluk Laskar Sam Bernyawa belum meraih kemenangan. Sementara di kubu lawan, pasukan Bojan Hodak mengincar poin penuh kala bertemu Persis. Sentuhan pelatih baru membuat lini belakang dan kerjasama antar lini Persib lebih kompak. Tak heran bila dalam 2 laga terakhir, tim berjuluk Maung Bandung belum tersentuh kekalahan. Meski memiliki lini serang tangguh, pelatih asal Kroasia itu akan mewaspadai serangan tim tuan rumah. Tim Liputan melaporkan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Stadion Indonesia Arena di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ya, selain digunakan untuk beragam pertandingan olahraga, stadion ini juga bisa sebagai tempat penyelenggaraan konser. Dibangun selama 18 bulan masa pembangunan, akhirnya kini Stadion Indonesia Arena GBK secara resmi bisa digunakan. Peresmian dilakukan Presiden Joko Widodo yang didampingi sejumlah menteri terkait pada Senin siang. Pembangunan stadion yang memiliki kapasitas 16.000 penonton ini menghabiskan anggaran sebesar 640 miliar rupiah. Selain untuk menyelenggarakan pertandingan olahraga, stadion ini dapat juga digunakan untuk tempat penyelenggaraan konser. Arena dibangun maksud saya sebagai salah satu venue pertandingan Piala Dunia Basket FIBA 2023 yang akan digelar pada 25 Agustus hingga 10 September 2023. Ini melengkapi stadion tertutup
yang dimiliki Indonesia, dan saya kira ini standarnya kita lihat betul sebuah standar yang sangat bagus. Jadi nanti perasaan saya kok nanti konsernya lebih banyak daripada olahraganya. Dan laporan tadi menutup kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan menyaksikan program Magic 5. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Astra Syedi pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.